Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk sesi kali ini kita akan membuat peta online ya, atau pemetaan menggunakan Looker Studio. Ini hal yang mudah, cuma kadang kalau belum pernah mengalami kesulitan, bisa kita cari koordinat dan sebagainya. Padahal kalau hanya sampai tingkat desa, kita bisa cukup nama desa, kita kasih nama kecamatan, kita kasih nama kabupatennya, tidak perlu koordinat. Jadi kita buka Google Map, formatnya dibuat mirip, makin jelas semakin bagus. Nanti settingannya kita setting sebagai koordinat. Itu. Tapi kalau teman-teman pengen dapat peta rumah kader atau peta pos atau peta yang lainnya yang langsung ke koordinat bersangkutan, maka butuh koordinat secara langsung. Tapi kalau hanya setingkat desa, kita cukup pakai nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten. Kenapa harus sampai nama kabupaten? Karena dimungkinkan nama desa itu ada di kabupaten yang lain, atau nama kecamatan tersebut ada di kabupaten lain di seluruh Indonesia. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui. Kita pakai format yang mirip Google Map, jadi Google langsung bisa mengenali tulisan kita. Rumusnya mudah, hanya pakai kode dan itu ya. Desa tanda petik, kalau tulisan dikasih tanda petik, terus kasih karakter dan, diklik nama desa, terus karakter kecamatan, terus kita kasih dan, terus sel kecamatannya. Oke, itu mesti tambah lagi nama kabupaten, karena ini satu lingkup kabupaten ya, tulis saja Kabupaten Jepara. Kalau sudah, kita array-kan, ini manualnya kita array. Jadi seperti biasa ya, kebiasaan saya membuat rumus. Nah, ini di sini dulu kita array-kan, Ctrl Shift Enter, langsung bersamaan kursor ada di rumus. Nah, dia langsung muncul array formula. Terus yang sel menjadi kolom, jadi K2 menjadi K2.2K, C2 menjadi C2.2C. Maka dia akan bisa mengisi semua data yang di bawahnya. Tinggal kita tambah header. Headernya peta misalkan. Headernya peta, tanda petik 2, terus titik koma, terus kurung kerawalnya ditutup. Oke, terus nanti kita copy rumusnya, kita paste di baris pertama. Di baris pertama nanti headernya tulisannya peta, dan baris kedua langsung menghitung rumusnya. Copy paste, rumus bawahnya dihapus saja, otomatis kita akan langsung mendapatkan data sesuai yang kita inginkan. Kalau ini Google Form, kalau ada yang inputan baru, otomatis diisi oleh rumus secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu
menambah rumus atau melakukan sinkronisasi lagi. Nah, kita buka map ya, kita membuat pemetaan sederhana. Oke, kita hubungkan datanya. Nah, kita cari yang spreadsheet. Nah, sumber data bisa macam-macam ya, cuma karena saya kemampuannya ada di spreadsheet ya, kita pakai spreadsheet aja lah, yang mudah dipahami banyak orang. Kita tambahkan, nanti segera terkoneksi antara spreadsheet dengan Looker Studio. Oke, tambahkan. Kita punya data tampilan awal. Kita cek ya, kita cek itu tadi yang kita buat tadi peta itu dijadikan sebagai alamat. Otomatis dia menjadi sebuah data alamat atau koordinat juga. Ini ada 0 itu, nah ini yang perlu kita hapus ya. Kita pakai filter, nanti kita pakai filter, dan 0-nya kita pakai filter, yang 0 kita kecualikan. Nanti kita kecualikan nama kecamatan yang nihil. Oke, nah, otomatis nanti 0-nya akan tersortir. Oke. Kita nanti tambah ini ya. Kita tambah fitur peta, tambah diagram bentuk peta, peta yang paling pojok kiri ya, kiri. Soal tampilan tinggal digeser-geser, diperlebar, diperkecil, bebas. Kita hanya belajar untuk teknisnya saja. Ini udah muncul. Ini kita perbaiki ya, kita perbaiki tampilannya. Yang kita tampilkan nanti lokasinya pakai peta, tapi tooltipnya kita pakai nama desa biar tidak kepanjangan. Peta ini bisa menampilkan nama desa, di bawahnya jumlah pus, jumlah capaian, atau jumlah TPK. Jadi ketika kita melihat petanya, kita bisa melihat kondisi masing-masing wilayah tingkat desa. Looker Studio bisa menampilkan sampai 2 hal di bawah nama desa. Jadi kalau kita fokusnya pada jumlah TPK, kita kasih jumlah TPK-nya, terus jumlah capaian pendampingan di desa tersebut, itu bisa. Jadi teman-teman tergantung datanya ya. Soal tampilan ini hitam putih atau bentuk map atau yang lainnya, itu tergantung settingan yang kita buat. Ini secara umum udah jadi, tinggal berapa kita perbaiki sebentar biar tampilannya tidak putih semua ya. Nanti kita bisa lihat ya hasilnya. Ningginglo, Kecamatan Donorejo. Nah, ini tinggal kita tulis. Jadi teman-teman bisa berimprovisasi di peta ini. Dengan peta ini tujuannya adalah salah satunya melihat kondisi wilayah sekaligus petanya. Ini desa, jumlahnya kita atur karena biar tulisannya tidak jadi saya, kita ganti asetor. Kita muncul desa ini, kecamatan ini asetornya sekian, capaiannya sekian. Ini bisa bentuk warna, bisa bentuk besar kecilnya lingkaran. Kalau misalkan kita data pus ya, pus yang paling banyak, lingkarannya paling besar gitu. Jadi kita dari peta kita langsung bisa melihat kondisi penduduknya di wilayah tersebut. Ini kita ganti model satelit. Nah, ini. Tinggal teman-teman membuat settingan agar petanya tampilan lebih bagus gitu.
kita ini bisa saling menyortir ya, menyortir. Misalkan grafik yang di samping kita pilih Jepara, maka yang tampil adalah desa-desa di Kecamatan Jepara. Itu kita hilangkan dulu ini ya, tampilan atasnya ini kita hilangkan. Oke, judulnya kita ganti. Kalau misalkan terjadi error pada Looker Studio, nggak usah khawatir. Teman-teman tinggal edit, jadi akan ada merubah data, jadi dia hanya menampilkan saja. Kalau ada header tambahan, dia akan error. Jadi teman-teman hati-hati tentang header. Kalau teman-teman menambah header pada spreadsheet, maka data ini harus di refresh kembali. Jadi data akan terhubung dengan Excel yang terbaru atau spreadsheet dari data yang terbaru. Kalau misalkan kita mengurangi kolom, ya harus kita refresh lagi. Tapi kalau menambah data baris tidak perlu, karena itu data. Jadi kalau misalkan nambah kolom, nambah item lagi, teman-teman harus merefresh Looker Studio agar dia tidak error. Karena dia sekali sinkronisasi, dia memakai data itu. Ketika datanya dirubah, dia tidak mengenali lagi sumber datanya. Ini teman-teman yang kalau merubah kolom ya, menambah kolom, mengurangi kolom harus direfresh. Tapi kalau baris itu tidak, karena misalkan Google Form-nya sekarang masih 10 yang laporan. Bulan depan ada 1000 yang laporan. Otomatis peta akan berubah, jumlah sasaran, jumlah push-nya atau yang lainnya berubah, jumlah capaian atau yang lainnya. Ini kalau kita pakai saji, nanti yang tampil pakai saji gitu. Ini namanya saling menyortir, ada settingannya di bawah untuk saling menyortir. Sortirannya bisa kita hapus agar tidak bisa saling menyortir. Kalau kita pengen saling menyortir ya kita centang sortiran, itu yang paling bawah, fitur yang paling bawah. Ya, kira-kira seperti ini ya, teman-teman membuat peta 195 desa bisa, atau peta tingkat kabupaten, tingkat kecamatan bisa. Jadi kalau yang dikatakan pemetaan itu akan lebih terlihat real ya, petaannya peta dinamis, dan kita memakai Google Map di situ. Kalau kita zoom terus ya sampai kelihatan rumahnya. Kita juga bisa membuat peta tapi lewat koordinat bisa. Kan kita meminta kader mengirim koordinatnya, kita bisa mengetahui rumah kadernya pas gentengnya, itu bisa. Tapi itu harus pakai koordinat. Tapi kalau hanya setingkat desa ya cukup nama desa, nama kecamatan, itu cukup. Jangan lupa Looker Studio perlu banyak latihan. Kalau pertama-tama akan kesulitan, nanti kalau terbiasa, nanti hafal rumusnya, hafal fiturnya, nah teman-teman bisa berimprovisasi di Looker Studio. Ini kita klik kecangan maka tampil di jadi kecangan.